Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Sobat Sokit. Kali ini saya akan membahas tentang panduan aktualisasi dan habituasi, yaitu agenda 4 pada pelatihan dasar CPNS yang disusun oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Namun sebelum saya melanjutkan, kembali lagi saya mengingatkan kepada sobat-sobat semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena saat ini pandemi masih belum selesai. Dan untuk kalian yang saat menonton video ini belum melaksanakan sholat, saya sarankan untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Nanti setelah sholat baru kalian melanjutkan menonton video ini lagi. Oke sob, begini, ada beberapa hal yang ingin saya bahas pada panduan aktualisasi dan habituasi ini. Kebanyakan ini loh ya, tapi ya tidak semuanya. Kebanyakan untuk teman-teman yang di gelombang 2, gelombang 3 dan seterusnya, itu mereka hanya melihat contoh dari teman-teman gelombang yang pertama, gelombang 1. Apa yang dikerjakan gelombang 1 seperti itu, kemudian mereka mencontoh tanpa memahami esensinya, kenapa kok dibuat seperti itu. Nah, untuk teman-teman gelombang 1 sebenarnya kemarin itu mereka mencontoh dari teman-teman angkatan sebelumnya, yaitu formasi CPNS tahun 2018. Namun untuk Latsar tahun 2021 ini dengan Latsar 2019 itu ada sedikit perbedaan sob untuk rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasinya. Nah, perbedaannya bagaimana? Perbedaannya tidak beda. Tahun ini Latsar 2021 itu sudah disederhanakan untuk pembuatan rancangan aktualisasi dan laporan habituasi. Kalau untuk rancangan aktualisasi itu hanya terdiri dari 2 bab untuk tahun ini, yaitu hanya bab 1 dan bab 2. Bab 1-nya tentang profil unit kerja kalian, kemudian bab 2-nya rancangan kegiatan yang akan kalian aktualisasikan. Begitu sob. Nah, bagaimana untuk laporan aktualisasinya? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Untuk pembuatan laporan aktualisasi itu berdasarkan panduan yang telah disusun oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini penjelasannya. Pada lampiran 4 ini menjelaskan unsur-unsur yang ada pada laporan aktualisasi. Jadi begini, dituliskan bahwa prinsip laporan aktualisasi dan habituasi itu adalah melengkapi RA yang sudah kalian rancang, pada kegiatan distance learning itu, dilengkapi dengan bukti-bukti bahwa kalian telah mengaktualisasikan dan menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN sesuai kedudukan peran PNS dalam RKNI. Nah, sebenarnya konsepnya itu dari rancangan ke laporan itu hanya melengkapi bukti-buktinya saja. Misalnya pada rancangan aktualisasi kalian itu terdapat kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, dan seterusnya. Maka pada laporan aktualisasi itu tugasnya apa? Melengkapi buktinya. Bukti dari kegiatan A itu apa saja buktinya? Bukti kegiatan B apa saja buktinya? Karena bukti-bukti ini nantinya akan ditanyakan oleh penguji kalian sob pada seminar laporan akhir. Nah, untuk perbedaannya begini. Kalau tadi saya menjelaskan di rancangan aktualisasi itu hanya ada 2 bab, bab 1 dan bab 2, pada laporan aktualisasi itu nanti terdiri dari 4 bab, melanjutkan dari rancangan kalian sob, yaitu dilanjutkan ke bab 3 dan bab 4. Nah, ini perbedaannya. Dari halaman judul masih sama seperti RA kalian, tapi tulisannya bukan RA lagi,
berubah menjadi laporan aktualisasi dan habituasi. Berubah dari rancangan menjadi laporan. Kemudian yang membedakan untuk tahun ini adalah abstrak. Kalau laporan tahun kemarin itu tidak menggunakan abstrak. Nah, untuk tahun ini kita menggunakan abstrak. Halaman persetujuan, halaman pengesahan, dan prakata masih sama seperti rancangan aktualisasi kalian, tapi sekarang tulisannya sudah diganti menjadi laporan. Kemudian untuk daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran masih sama, tinggal melengkapi saja. Kemudian profil organisasi, tugas peserta, dan role model ini ada di bab 1. Itu masih sama persis seperti RA, namun perlu dicek lagi. Misalnya role model yang pada waktu kalian pilih sebagai role model saat merancang rancangan aktualisasi itu, saat ini role model tersebut masih relevan tidak? Artinya relevan itu tidak melanggar nilai-nilai ASN, karena role model itu nanti kita jadikan sebagai bahan pembelajaran dari nilai-nilai dasar ASN yang ada pada role model tersebut. Kemudian untuk bab 2-nya, rancangan aktualisasi dan habituasi, ini tetap sama. Kata rancangan ini jangan diubah menjadi laporan, bukan ya. Untuk di bab 2, meskipun itu judulnya laporan aktualisasi, bab 2 ini tetap tulisannya rancangan, karena ini rancangan yang akan dilaksanakan begitu. Penetapan isu, analisis penyebab, dampak bila isu tidak diselesaikan, gagasan pemecahan isu, metrik rancangan, kegiatan aktualisasi, jadwal pelaksanaan, sampai antisipasi dan strategi menghadapi kendala, itu masih sama persis dengan RA. Nah, ini ada keterangannya. Cek kerapian, tidak usah ditambah atau dikurangi. Perubahan dicantumkan pada bagian berikutnya. Nah, jadi begini, kemarin teman-teman itu ada yang masih bingung ketika ada perubahan pada rancangan, misalnya saja berubah waktunya, berubah pelaksanaannya, atau berubah ada tambahan kegiatannya. Itu jangan dituliskan di sini, sob. Untuk bab 2-nya itu sudah biarkan seperti pada rancangan kalian. Kalau ada perubahan bagaimana? Semua perubahan itu nanti masuk di bab 3. Semua perubahan nanti masuk di bab 3. Ini. Ya. Untuk bab 3, pelaksanaan aktualisasi dan habituasi. Pada bagian A itu ada perubahan kegiatan dari rancangan awal. Jadi kalau misalnya ada perubahan, semuanya ditulis pada tabel ini, bukan langsung diubah pada tabel rancangan aktualisasi pada bab 2. Misal, ketika membuat rancangan aktualisasi pada bab 2, kalian memiliki 6 kegiatan. Kemudian kalian pada waktu melaksanakan aktualisasi itu punya 1 tambahan kegiatan. Berarti nantinya kan ada 7 kegiatan. Nah, 1 kegiatan itu tidak boleh dimasukkan pada rancangan ini. Rancangan aktualisasi dan habituasi ini pada bab 2 tetap sama, yaitu 6 kegiatan. Nah, tambahannya diletakkan di mana? Di bab 3. Contohnya ini. Misal ada perubahan jadwal. Contoh, perubahan jadwal, semula kegiatan menata ulang perpustakaan pada minggu ketiga menjadi minggu kedua. Kemudian diberikan penjelasannya. Alasannya apa? Kok tidak bisa melaksanakan pada minggu ketiga dan harus maju pada minggu kedua? Tuliskan alasan kalian di sini. Kemudian, keterangan perubahan, ada lagi tambahan tahapan kegiatan. Semula kegiatan kalian misalnya di kegiatan 1 hanya ada 3 tahapan dan kalian ingin menambahkan 1 tahapan lagi menjadi 4 tahapan, maka perubahannya diletakkan di sini. Ini berlaku untuk tambahan tahapan kegiatan maupun tambahan kegiatannya sama. Ya. Jadi kalau ada tambahan kegiatan
maupun tambahan tahapan kegiatan tidak boleh diletakkan pada bab 2 rancangan aktualisasi kalian. Apa yang sudah kalian rancang, biarkan saja tetap seperti itu. Setelah kalian menuliskan tabel perubahannya, baru kalian lanjutkan untuk membuat pelaksanaan aktualisasi dan habituasi masing-masing kegiatan. Karena tadi ada tambahan 1 kegiatan, jadi di bab 3 ini nanti berarti ada 7 kegiatan. Saya lanjutkan. Nah, untuk di buku panduan ini ada sedikit kesalahan ya. Ini bab 5 simpulan, seharusnya bukan bab 5 tapi bab 4, karena tadi di atas itu bab 3. Jadi untuk simpulan ini masuknya ke bab 4. Untuk gambaran kondisi sebelum dan sesudah aktualisasi dan habituasi ini masih sama seperti tahun kemarin, tidak ada perubahan. Nah ini kalau tahun kemarin kalian melihat punya angkatan tahun kemarin, itu cara menyajikan pelaksanaan aktualisasinya itu berupa tabel. Nah untuk tahun ini itu tidak dibuat tabel sob, tapi dibuat deskripsi. Contohnya seperti ini. Ini misal kegiatan 1, menyiapkan desain penataan ulang ruang perpustakaan, kemudian dideskripsikan. Foto langsung dimasukkan. Nah, karena foto langsung dimasukkan ke sini, jadi nanti untuk di lampiran kalian tidak perlu melampirkan foto-foto lagi. Cukup melampirkan misalnya ada file-file, data dan lain sebagainya. Kemudian setelah simpulan, ini ada lembar komitmen atau tindak lanjut aktualisasi dan habituasi. Seperti ini contohnya. Jika kemarin itu untuk lembar komitmen tindak lanjut aktualisasi itu tanpa tanda tangan, untuk tahun ini ada tanda tangan kalian sebagai peserta dan tanda tangan dari mentor kalian. Begitu sob, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jika video ini dirasa bermanfaat untuk kalian, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Namun jika video ini dirasa tidak bermanfaat, maka abaikan saja. Jika kalian menginginkan file ini, silakan diunduh. Sudah saya sediakan link download pada kolom deskripsi. Jika kalian menginginkan file ini, silahkan di-download pada link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.